terima kasih ada Ibu Pak Dirjen Kepala Balai, rekan-rekan semua. Itu saya akan jelaskan dulu bahwa saya ini bukan orang aquaculture. Saya adalah orang Indonesia mengerjakan aquaculture. Jadi balik itu kita bukan orang aquaculture yang mengerjakan ini. Jadi apa yang akan saya paparkan di sini adalah langkah-langkah merancang program pemilihan di aquaculture menurut pandangan saya sebagai jenis. Kebetulan saya lebih banyak saya sampai sekarang masih saya akan coba memaparkan kira-kira untuk membuat produk itu seperti apa. Nah ini saya kira kalau kita lihat kita di bidang pangan yang bawah ini outputnya itu jelas. Di sini ada menghasilkan komersial, udang faname, udang galah, kerapu, suatu ternak. Nah, output yang diberikan oleh pemerintah itu jelas. Dan pemerintah sekarang mencadangkan biaya sebelum pandemi ini 61 M. Itu lumayan besar. Kira bisa ini kalau rekan-rekan dari pemerintah, dari kita pada semua menyatu, ini akan mendapatkan suatu produk yang bagus. Baik, sebenarnya sebelum saya terjun ke aquaculture tahun 2007, dan ini adalah buku yang pertama kali saya baca. Saya beli buku ini tahun 2007 dan saya baca. Ternyata isinya itu mengadopsi ilmu peternakan. Ini saya sudah familiar betul dengan isi yang ada di buku ini. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya genetis itu ada dua macam, ada dua kelompok, ada kuantitatif genetik, ada molekular genetik. Molekular genetik ini peranannya sekarang penting, tapi keduanya itu tidak dapat bisa. Semua harus antara molekular genetik dengan kuantitatif ini harus bekerja bersama. Sayangnya, riset sekarang ini sudah mulai mengacu ke molekular genetik. Jadi kalau masuk sekolah dimanapun itu proyek-proyeknya sudah molekular genetik, sehingga ada editorial itu dan menyebutkan bahwa orang kuantitatif genetik sekarang itu sudah mendekati kepunahan. Padahal posisi ini masih penting. Jadi desainer dan evaluasi program pembudidayaan ini sudah diambang kepunahan sekarang ini. Dan juga kalau kita lihat program-program aquaculture, program-program yang digunakan untuk proses breeding ini lain dengan proses yang modifikasi, lain dengan proses yang untuk budidaya. Input teknologi harus update, dan ini mau tidak mau kalau kita mau masuk, karena bagaimanapun di industri harus kompetitif, di ketinggalan sedikit saja teknologi dia akan didahului orang. Perlu R&D kuat. Yuk, antara R&D dan breeding ini dua hal yang berlainan. Breeding itu bukan R&D, tapi R&D perlu breeding. Breeding itu perlu R&D yang kuat. Jadi ada dua divisi kuat. Yang pertama adalah divisi R&D, yang kedua adalah divisi untuk production-nya. Nah, ini dua divisi yang terpisah, antara divisi produksi dengan R&D terpisah. Jadi ikan-ikan yang dipakai untuk riset itu lain dengan ikan-ikan yang dipakai untuk produksi. Ini dua hal yang sangat berbeda. Jadi dua-duanya saling mendukung. Yang ketiga efisiensi. Nah, ini efisiensi ini betul-betul perlu diperhatikan. Biasanya proyek R&D itu ya sekitar minimal itu 10% dari sale kalau di industri. Berkelanjutan, bagaimanapun keadaannya, proses pemulihan itu harus berjalan,
Jadi kalau terhenti ya berarti tidak akan ada kemajuan. Nah, proyek untuk perbibitan itu lebih banyak ke strategis, sedangkan keuntungannya itu lebih banyak di hilir pembudidaya. Bayangkan kalau misalkan sekarang untuk menghasilkan 10 ekor induk itu ketuanya hanya sedikit saja yang diperlukan. Tapi dari 100 ekor induk itu akan menghasilkan ribuan bahkan jutaan yang ada di budidaya. Jadi sebenarnya yang di hilir inilah yang keuntungannya lebih besar. Baik, kalau kita masuk ke proyek aquaculture, ini keuntungannya bahwa spesies di aquaculture itu anaknya banyak. Jadi responnya bisa sangat cepat. Misalnya saya mengevaluasi di patin, itu satu generasi bisa untuk growth itu bisa 23% responnya. Di tilapia juga sama, ini hampir 20%-an itu growth satu generasi. Tapi kita harus menahan, jadi jangan memacu growth ini secepat mungkin, karena mungkin masyarakat kita belum siap. Jadi kita harus melihat, menahan kira-kira kesanggupan petambak atau pembudidaya itu berapa. Karena ada hal-hal yang perlu dikorbankan. Misalnya kalau kita memacu pertumbuhan yang cepat, itu daya tahan itu akan menurun. Sedangkan mungkin kualitas air itu makin tahun akan lebih jelek. Kemudian tingkat inbreeding ini tinggi. Jadi kalau banyak induk yang kita seleksi, tingkat persentasenya lebih tinggi, itu kemungkinan untuk inbreeding lebih tinggi. Jadi di sini kita perlu effective population size, memonitor effective population size, dan effective family size itu harus benar-benar akurat. Peluang untuk drift atau penghanyutan gena itu sangat besar. Jadi kalau saya punya misalkan 10.000, saya ambil 10 ekor untuk bibit, mungkin peluang random, gagalan random, penghanyutan gena itu akan tinggi. Jadi renebit juga ini harus diperhatikan. Ini yang terakhir saya sudah sampaikan bahwa effective population size, misalkan untuk jadi induk itu berapa family yang harus dipakai, dan untuk mass selection itu berapa induk yang akan dipakai, itu harus diperhitungkan. Untuk setiap spesies itu berlainan, jadi itu sangat penting. Kalau tidak ya inbreedingnya akan tinggi nanti, dan penghanyutan genanya juga akan besar. Nah ini sejarahnya, jadi sejarah pemulihan itu mulai dari genetika, kemudian ada kuantitatif genetik. Jadi ini awalnya di sini, ini Pak Alkener itu kebetulan dosen saya dulu. Kemudian masuk ke sini kelas, dan tahun 2000 itu mulai ada genomic selection. Dan di sini mulai tahun 2000 itu peranan molekuler mulai masuk. Jadi mulai masuk diperhitungkan. Tapi bukan berarti yang sebelumnya tidak penting. Mereka menyatukan antara molekular genetik dan juga kuantitatif genetik. Ini dua ilmu ini berdampingan. Nah, bagaimana untuk memulai? Ini saya coba langkah-langkahnya. Yang pertama kita mencari udang atau ikan yang murni. Ini orang pemulihan itu menyebutnya diverse line. Ini adalah yang belum diapa-apakan. Diverse line menyebutnya. Kemudian kita set up tujuan pemulihan. Misalkan saya ingin growth line, maka di sini saya set up tujuannya untuk pertumbuhan dan juga daya tahan. Maka terbentuklah galur murni. Jadi galur murni ini spesifik. Galur murni untuk pertumbuhan, galur murni untuk daya tahan penyakit, daya tahan lingkungan spesifik, dan sebagainya. Kemudian setup kita pola pemulihannya, apakah itu mau two-way cross atau three-way cross. Nah ini betul-betul kita harus tahu nanti. Setelah itu masukkan selection kriteria. Kriteria ini biasanya yang penting itu untuk setiap spesies ini biasanya ini ada EDG, SR,
FCR, Equinity. Inilah. Jadi kita harus bisa punya fasilitas yang bisa mengukur ini. Mengukur FCR berarti spesifik. Ya, tiap family harus punya misalnya kg sendiri, tank sendiri, sehingga SR-nya atau FCR-nya kita bisa menghitung. Jadi kalau mix misalnya family dicampurkan di tagging, itu FCR tidak bisa diseleksi. Sunda ya. Jadi kalau kata Pak Dirjen ingin seleksi FCR, berarti kita harus punya fasilitas FCR. Jadi setiap family punya tank-tank khusus yang bisa mengatur, bisa mengukur FCR. Baru kita memilih induk yang sesuai dengan potensi genetik yang tinggi, baru kita ada udang terseleksi, produk komersial, dan ini adalah performa packing. Jadi sangat penting, jadi kita melakukan pelacakan terhadap hasil-hasil induk yang kita perhatikan, performanya di lapangan seperti apa, keluhan konsumen seperti apa, itu harus ada database khusus. Nah, ini perbedaan galur murni dan diverse lain. Ini orang-orang kemudian menyebutnya diverse lain. Jadi populasi yang betul-betul belum mengalami pemulihan, belum diapa-apakan. Misalnya saya menangkap udang monodon atau udang galah dari suatu wilayah. Nah, itulah diverse lain. Kemudian saya bersihkan sampai bebas penyakit, dan disitulah gena-gena itu masih belum hilang. Tapi kalau saya sudah mengarahkan ke galur murni, misalkan untuk pertumbuhan, maka banyak gena-gena yang hilang. Nah, perusahaan ini akan selalu punya diverse lain. Dan mungkin ke depan ada perubahan permintaan konsumen. Misalnya kalau saya memacu untuk pertumbuhan, itu gena-gena untuk daya tahan itu akan hilang. Dan kalau ada permintaan untuk daya tahan penyakit spesifik, itu tidak mungkin saya ngambil dari induk-induk yang saya seleksi di growth lain. Jadi saya ngambil dari diverse lain ini. Nah, di dunia pemuliaan ini baik udang, saya lihat ikan juga, one line, one purpose. Jadi setiap perusahaan itu, terutama udang, misalkan dia mempunyai ya sekitar 10 galur murni. Misalkan galur murni untuk pertumbuhan, galur murni untuk daya tahan penyakit spesifik. Nah, itu mereka punya. Ya inilah galur murni ini sebenarnya bahan identik dengan kita jualan kue. Kita punya bahannya itu galur murni. Kemudian keinginan masyarakat bagaimana? Nah, keinginan masyarakat itu diramu dari galur murni ini. Jadi pasar untuk Cina lain dengan pasar untuk Vietnam, lain dengan pasar untuk India, lain dengan pasar untuk Indonesia. Jadi ini ramuannya khusus. Jadi diramu dari galur murni ini. Jadi kalau dulu ya, kita melihat bahwa satu strain ini harus satu galur itu harus hebat, misalkan hebat segalanya, itu ternyata sulit. Kalau dulu kan ada uji multi lokasi harus hebat di mana-mana. Sekarang one line one purpose. Jadi di Indonesia pun kita harus melihat kira-kira ramuan mana yang paling bagus. Nah, kita ambil dari galur murni ini. Dan setiap perusahaan ini punya banyak galur murni, saya yakin. Jadi punya banyak galur murni. Jadi ini punya spesifik dan tergantung nanti permintaan konsumen sebagai apa. Jadi polanya pembibitan di aquaculture itu seperti ini. Jadi arusnya ke bawah. Ada galur murni, ini harus wajib bebas penyakit. Ini bebas penyakit di ikan lain dengan di udang. Ini diwajibkan karena kalau kita sudah masuk ke galur murni, itu kita tidak memasukkan lagi dari luar. Jadi tetap galur-galur itu akan dipelihara, itu tidak ada introduksi dari luar lagi. Kalau galur murni misalkan terinfeksi, saya menyebarkan ke masyarakat,
sama saja dengan menyebarkan penyakit. Ini kemana-mana penyakitnya. Dan juga kalau dia tidak bebas penyakit, kemudian ada masalah penyakit, saya sudah mengembangkan 10 generasi, maka harus memulai dari nol lagi kalau mati. Makanya yang mutlak itu adalah harus bebas penyakit dulu. Biasanya fasilitasnya pun yang saya lakukan, misalkan ini di gudang ya, air saja recycle, tertutup. Ini tidak sembarangan disimpan karena galur murni itu adalah aset. Nucleus Breeding Center, NBMC apa ya? Kayak air saja recycle. Jadi orang lihat pun itu sangat ketat. Karena aset perusahaan itu adanya di sini. Kalau NBMC kan Nucleus. Seleksi genetik itu adanya di galur murni. Kalau di multiplier itu tidak ada lagi. Di sini tidak ada lagi. Di sini hanya seleksi terhadap peradaban saja. Baru turun ke sini. Jadi ini satu alur. Jadi dari level bawah itu tidak pernah masuk ke atas. Oke, jadi prinsipnya seperti ini. Kalau saya menggabungkan minimal itu harus ada dua lain untuk produk komersial. Yang pertama diverse line A, diverse line B. Kemudian ini saya seleksi jadi galur murni A, jadi galur murni B. Kemudian dua galur ini selalu terpisah, tidak pernah bersatu. Jadi saya kalau mau ngambil misalkan induk jantannya dari A, betinanya dari B, itu kalau di sini di close population itu tidak pasti akan sulit menghindari inbreeding. Makanya saya ambil jantan dari sini, betinanya dari sini, maka jadilah produk akhir. Produk akhir itu bukan inbreed. Jadi betul-betul mempunyai seragaman yang tinggi. Nah, kalau di udang mungkin saja begini, mungkin ini anggap saja udang galau. Jadi ada 4 galur murni, kemudian ini diambil, dan tiap galur murni ini one purpose, satu tujuan. Jadi tidak diseleksi pada sifat yang sama. Ini ada galur murni. Baru kita ambil seperti ini, baru yang induk yang terjual itu seperti ini. Ini adalah benih kembar. Di sini bahwa induk itu bukan, produk ini bukan inbreed. Jadi ini bukan Asia saudara, ya. Kawin saudara. Karena kedua-duanya ini terpisah jauh. Kemudian proteksi, biasanya perusahaan ini memproteksi karena kalau sudah di bawah, kita sudah sulit mengembangkan lagi ke atas. Karena ya ini sudah lain sebenarnya. Ini sudah mix. Itu sulit mengembangkan lagi ke atas. Jadi perusahaan itu menjual yang ini yang ini. Mungkin ini 3, yang mudahnya mungkin 2 saja. Yang penting bahwa minimal ada 2 lain, karena itu menghindari produk yang inbred. Oke, jadi ini sistem seleksi, ada mass selection, ada family selection, ada group individual animal model. Jadi yang banyak dipakai di aquaculture. Nah, ini sejarah seleksi ini mulai mass selection tahun 1900-an. Kemudian ada teknik hibridisasi, pedigree dan sebagainya. Index selection tahun 80, 90 dan baru di sini di aquaculture itu ada tahap replacement. Biasanya tahap awal ini adalah tahap untuk pengujian. Jadi setelah bertelur ini ada pengujian, ini bisa disinkronisasi atau tidak. Kemudian ini juga sisanya bisa pakai cali, bisa pakai cali. Nah ini pemakaian ini harus hati-hati. Misalnya kawin buatan. Saya ini pengalaman saya memakai kawin buatan, ternyata di bawahnya itu kemampuan kawinnya menurun. Jadi saya memaksa memilih sesuai keinginan saya, tapi reproduksinya akan menurun reproduksinya. Jadi akhirnya saya memakai kawin alam khusus untuk replacement ini. Jadi yang dihasilkan kawin alam itu identik dengan seleksi untuk reproduksi juga. Jadi inilah tahap evaluasi. Dengan tahap berikutnya baru untuk salin. Nah ini seleksi mass selection. Mass selection ini saya kira banyak dilakukan. Yang paling
penting itu efektif family size di sini. Nah, untuk menghasilkan induk ini dari berapa betina. Misalnya kalau dari tilapia misalkan ini harus dalam 1 hari misalnya. Itu kita harus lihat dengan egg collection itu minimal harus 27 betina yang pada waktu itu bertelur. Itu efektif family size walaupun kita satukan telurnya. Untuk udang lain lagi, untuk patin lain lagi, untuk lele lain lagi. Kita harus menghitung dulu kira-kira efektif family size untuk mencampurkannya itu dari berapa betina. Kemudian berapa hari. Jadi kalau kita hari yang berbeda pun variasinya terlalu tinggi. Jadi kita harus memperhitungkan family size dan juga harinya. Dalam waktu berapa hari. Ini family selection seperti ini. Jadi family 1 ada pengganti, ada dites. Family 2 pengganti, dites. Dan yang dites ini tidak akan pernah jadi pengganti. Ini akan dibunuh. Pengganti tetap harus yang bersih. Ada di lingkungan yang bersih. Simpan dalam lingkungan yang bersih. Yang betul-betul steril. Untuk evaluasi genetik, ini antara pemurnian sekarang modern dan klasik ini akhirnya bersatu dia, molekuler. Nanti Pak Alimuddin yang menjelaskan. Ada ini mempelajari letak gen, kalau ini dulu menghitung, nanti akan bersatu ini, langsung ke evaluasi. Nah, jadi seperti ini. Orang-orang kode genetik mengerjakan di atas ini. Di atas ada estimated maximum likelihood, ada baseline bias prediction, ada nilai pemilihan seleksi. Dan di sini ada marker assisted selection. Marker assisted selection ini sangat penting untuk sifat-sifat yang tidak sulit deteksi, misalkan daya tahan penyakit dan sebagainya. Kita harus mencari. Nanti ini untuk yang sebagai pengganti, itu kita harus pastikan bahwa mereka punya marker untuk sifat yang kita inginkan. Karena di sini tidak terlihat. Karena dengan fenotip ini tidak terlihat. Tapi desainnya itu harus sama. Nah, ini mass selection, ada base linear unbiased prediction. Jadi antara molekular genetik dan kuantitatif genetik itu dua ilmu yang sangat kontras. Yang satu berdasarkan matematik statistik, yang satu berdasarkan biologi molekuler. Tapi akhirnya mereka bersatu juga. Jadi dua-duanya sangat perlu dan bersatu juga. Dan sulit disatukan. Jadi orang-orang kuantitatif genetik itu ya sudah, kalau mempelajari molekuler itu sudah berat. Makanya saya sebagai kuantitatif geneticis, saya perlu bantuan orang molekuler. Jadi saya misalnya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau universitas untuk mendeteksi gen-gen khusus yang saya perlukan untuk sebagai marker. Jadi nanti ada genetic estimate breeding value. Nah, yuk tahap-tahapnya seperti ini. Jadi seleksi family ini ada replacement, ada backup. Kalau perusahaan itu pasti dia punya backup. Karena kalau ada kasus satu tempat dia tidak punya backup, itu akan hancur semua aset. Jadi dalam satu family, misalkan saya menghasilkan ini 100.000 ekor anak, yang sebagian dites untuk daya tahan, ini tes untuk growth, tes untuk disease challenge, bagian untuk replacement, bagian backup. Sambil menunggu tes ini. Jadi kalau tes ini nanti dievaluasi, kira-kira family mana yang akan dipakai, baru replacement inilah yang akan digunakan. Jadi yang ada di level bawah ini itu tidak akan digunakan, ini akan dibunuh. Jadi yang inilah yang akan digunakan. Dan kalau ada kasus, misalkan kasus penyakit, kasus bencana alam dan sebagainya, jadi backup ini akan turun. Backup ini biasanya disimpan di daerah yang jauh dan aman. Karena itu merupakan aset suatu perusahaan. Nah, setelah tadi melakukan multivariate lab, integrative evaluation, yang biasanya ada select base family, ini dilaporkan ke NPC, kemudian akan dipakai replacement. Replacement ini akan ke NPC,
kemudian individu terseleksi masuk ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga itu biasanya family seleksi dilakukan di area cross. Biasanya kalau saya melakukan itu saya setup tank-tank gini di tambak yang punya kasus, yang banyak kasus, misalnya kemudian saya melakukan di area cross jalur murni, persilangan jalur murni mana yang paling bagus di wilayah tertentu. Nah, inilah nanti produk yang akan turun. Kalau di sini bagus, saya menemukan hasil di area cross yang bagus, maka dilakukan performance test yang lebih besar, yaitu produk dijual massal. Jadi ada step-stepnya lumayan panjang untuk jadi itu produk. Di area cross ini sangat penting, sehingga saya harus memilih misalkan daerah-daerah mana yang cocok. Misalkan apakah Lampung yang bermasalah, apakah Jawa Timur, atau di mana, saya harus memastikan bahwa produk-produk ini bisa hasil persilangan ini betul-betul cocok untuk wilayah. Nah, saya mungkin ahli nih yang banyak membahas ini, ada microsatellite. Nah, ini sangat penting, jadi saya memakai teknologi ini juga. Jadi saya mengerjakan, bukan saya yang berjalan, tapi kerjasama dengan yang lain, bahwa kalau dulu kan menghitung coefficient inbreeding, effective population size itu berdasarkan chart, ada grafiknya. Kalau sekarang dengan teknologi microsatelit ini relatif lebih mudah, bisa mengatur jarak genetik, coefficient inbreeding, effective population size, dan kemudian kita melihat ininya juga, chartnya juga. Nah, kalau ada yang di bawah, ini saya akan satukan. Jadi kalau jarak genetiknya terlalu dekat begini, ini akan saya satukan. Ini akan satukan. Jadi saya memilih galur-galur itu yang jaraknya jauh. Jadi makin jauh jarak genetiknya itu makin bagus. Ini mikrosatelit untuk tilapia, misalkan ini sudah banyak beredar. Jadi inilah teknologi yang sangat membantu untuk menentukan proses breeding. Transgenik dan gen editing ini, transgenik ini masih perlu perjalanan panjang. Jadi cenderung konsumen ini masih sedikit dan cenderung menolak, sehingga masyarakat sampai sekarang pasarnya masih sedikit. Industri juga masih belum deklarasi betul produk-produk transgenik ini. Ya, walaupun ada yang mau, isinya harus dilabel, dan juga sudah harus, ya pasarnya masih sedikit sebenarnya, walaupun ada yang mau. Nah, sekarang banyak yang mengerjakan itu adalah gen editing. Jadi ini lebih banyak dilakukan sebagai alternatif. Ini misalkan kita menyeleksi dua galur, yang satu untuk pertumbuhan, yang satu untuk daya tahan. Saya menemukan gen untuk daya tahan terhadap virus tertentu, kemudian diedit, dimasukkan ke jalur yang pertumbuhannya cepat. Jadi sama sebenarnya. Tilapia sama, atau udangnya sama apa namanya misalkan. Yang satu galur pertumbuhan, yang satu layan penyakit tertentu, misalkan white spot, kemudian gennya dicari, masukkan ke jalur yang pertumbuhan cepat. Kalau pertumbuhan cepat itu berarti tidak begitu tahan terhadap penyakit. Ini yang dilakukan oleh gen editing. Tapi ini yang banyak dikerjakan sekarang. Kalau transgeniknya masih wait and see, jadi masih sebenarnya konsumen masih kurang yang masih sedikit pasar untuk yang menyukai produk transgenik. Nah, ini yang paling penting dalam proses industri itu adalah proses traceability. Jadi ini harus ada. Jadi MBC, yang namanya industri itu pasti dia punya standar performa. Kalau di maturasi itu bagaimana, di hatchery itu bagaimana. Jadi kalau kita mengeluarkan ini, konsumen itu tahu produk kita itu seperti apa, performanya seperti apa. Dari mulai egg production, fertilizer rate, hatching rate, sampai jumlah anak, hatchery-nya bagaimana, jadi formasinya bagaimana, lainnya bagaimana, dan ditambaknya bagaimana. Dan kalau ada kasus ditambak, kita bisa langsung traceability ke induknya, ke galur murninya. Kira-kira yang mana
dari induk yang mana. Jadi ini merupakan bagian penting Ibaratnya NBC untuk grid proses di induk. parents-nya, populasi awalnya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih, ini saya menjelaskan lebih general saja. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.